Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Priliasari. Kali ini kita akan mempelajari tentang seni budaya kelas 12. Pertemuan kali ini saya harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya tetap semangat belajar. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang alat atau medium berkarya seni rupa 2 dimensi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teknik berkarya seni rupa 2 dimensi itu seperti apa aja sih? Nah, yang pertama, teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ini ada teknik lukis. Teknik lukis sendiri banyak sekali macamnya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Teknik yang pertama adalah teknik akuarel, yang mana teknik ini menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Jika kalian menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau bahkan tinta bak. Hasilnya berupa gambar transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. Nah, berikut ini adalah contoh lukisan dengan teknik akuarel. Selanjutnya adalah teknik pointillis. Apa itu pointillis? Adalah cara atau teknik menggambar atau lukis ya. Teknik menggambar atau teknik lukis yang menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Mungkin kalian pernah ketika mengisi waktu kosong dengan menggambar titik-titik kemudian menjadi satu bentuk tertentu. Teknik ketiga dalam teknik melukis adalah teknik arsir. Nah, teknik arsir ini caranya adalah dengan menorehkan pensil, spidol, atau tinta berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang gradasi. Berikutnya adalah teknik desel atau gosok. Teknik ini menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis ya. Alat yang digunakan adalah bisa pensil, krayon, atau konte. Selanjutnya, teknik siluet atau blok. Teknik ini dengan cara menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga membuat kesan siluet. Teknik berikutnya adalah teknik plakat, yaitu cara menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat menutup. Selanjutnya, teknik dalam lukis adalah ada yang namanya teknik semprot, yaitu cara melukis dengan cara menyemprotkan bahan cair dengan menggunakan sprayer. Untuk melukis dengan teknik ini harus sangat hati-hati dalam setiap poin lukisnya. Teknik berikutnya dalam seni lukis ada yang namanya teknik tempera. Apa itu teknik tempera? Teknik lukis yang dilakukan khusus pada dinding yang masih basah sehingga hasilnya akan menyatu dengan desain arsiteknya. Dan yang terakhir dalam seni lukis, tekniknya adalah namanya teknik kolase. Teknik ini melukis dengan menggunakan cara memotong kertas menjadi bagian-bagian kecil, lalu potongan-potongan kertas tadi ditempelkan pada bidang lukis tertentu sehingga membentuk lukisan. Selanjutnya kita ke teknik yang berikutnya adalah teknik grafis. Apa saja sih teknik grafis? Ini ada dua. Yang pertama adalah cetak saring. Salah satu teknik yang digunakan dalam proses cetak adalah dengan menggunakan layar screen dengan kerapatan tertentu, pada umumnya berbahan dasar nilon. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif design yang dibuat sebelumnya di kertas HVS. Kain ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Setelah diberi fotoresis dan disinari, maka harus disiram air agar terlihat lalu akan
terbentuk bagian-bagian yang bisa dilalui tinta atau tidak. Teknik grafis berikutnya adalah teknik afdruk, yaitu proses memindahkan gambar dari film atau klise ke kertas foto dengan cara fotoresis tadi atau penyinaran pada screen yang telah dilapisi dengan larutan emulsi. Teknik berkarya dua dimensi berikutnya adalah teknik ilustrasi. Nah, teknik ilustrasi di sini ada dua yang digunakan, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering itu tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung saja pada bidang dua dimensi, bisa berupa kertas gambar, kemudian dibuat sketsa, selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Alatnya bisa menggunakan pensil, arang, krayon, atau bahkan pulpen. Teknik ilustrasi berikutnya adalah teknik basah. Nah, kalau teknik basah ini berarti kita menggunakan cairan ya. Kita bisa menggunakan cat air, cat minyak, tinta, atau media lainnya yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar dua dimensi berupa kertas atau kanvas, kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang telah ditentukan. Selanjutnya, teknik berkarya seni rupa dua dimensi, yaitu ini yang terakhir, teknik batik. Nah, teknik batik yang paling kita kenal adalah teknik canting tulis, ya kan? Teknik canting tulis ini adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut dengan canting kalau dalam bahasa Jawa ya. Canting ini terbuat dari tembaga ringan berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya, ada corongnya. Canting ini berfungsi menorehkan cairan malam pada sebagian pola. Jadi saat nanti kain dimasukkan ke dalam larutan pewarna, bagian yang tertutup malam tadi ya tidak terkena warna. Membatik dengan canting ini sering kita kenal dengan batik tradisional. Teknik membatik berikutnya adalah teknik celup ikat. Teknik celup ikat ini merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna dan ikatan tadi dibuka, ya kan? Jadi kain yang diikat tidak terkena warna. Namun untuk sekarang celup ikat ini tidak hanya dilakukan dengan cara dicelup, tetapi juga dengan cara disiram, disuntik, spray, dan lain-lain. Celup ikat menggunakan tali, benang, dan karet sebagai bahan penghambat atau perintang warna. Celup ikat dikenal di beberapa daerah di Indonesia dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada jumputan dari Jawa Tengah, tritik dari Yogyakarta, dan sasirangan Banjarmasin, serta pelangi untuk daerah Palembang. Teknik membatik berikutnya adalah teknik printing atau cap ya, merupakan pembuatan motif batik dengan menggunakan canting cap ya. Canting cap ini merupakan kepingan logam atau plat berisi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap ini nanti yang menonjol tadi dicelupkan ke dalam cairan malam atau lilin batik. Selanjutnya canting cap dicapkan pada kain, ya kan? Dicapkan pada kain tadi. Canting cap akan meninggalkan motif pada kain tadi. Inilah yang disebut dengan klise. Canting cap ini membuat proses pemalaman lebih cepat. Jadi kalau menggunakan teknik printing ini bisa menghasilkan kain batik dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir, teknik membatik yang paling akhir adalah teknik colet batik tulis warna, atau bisa dikenal teknik colet ya. Motif batik juga dapat dibuat dengan teknik colet ini. Motif yang dihasilkan dengan teknik colet tidak berupa klise, berbeda dengan yang sebelumnya.
Teknik colet biasanya disebut juga dengan teknik lukis. Ini merupakan cara mewarnai pola batik dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan alat khusus atau kuas. Hasil karya batik colet ini sangat dipengaruhi oleh cita rasa, kreativitas, keteladanan atau skill, maupun kombinasi warna dari pelukis batik ini. Ketika semakin kecil, semakin rumit dan detail gambar, warna yang dihasilkan oleh pelukis, dengan sendirinya akan semakin tinggi nilai seni dan nilai jual dari batik colet ini. Jadi jangan heran kalau kalian melihat harga dari batik colet ini sangat mencengangkan. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya sedikit mengenai teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Semoga video ini dapat menemani dan membantu kalian belajar dari rumah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.